Assalamualaikum Sobat Beriman. Dalam Islam terdapat berbagai kisah mengenai para nabi. Banyak kisah-kisah nabi yang sering didengar dan biasa menjadi pembelajaran hidup. Salah satu kisah nabi yang menarik adalah tentang Nabi Yahya dan iblis. Ada banyak pelajaran menarik dari kisah mengenai keduanya. Supaya lebih jelas memahaminya, berikut adalah kisah tentang Nabi Yahya yang berupaya membongkar rahasia dari iblis. Nabi Yahya mempunyai keimanan yang sangat tebal. Ketebalan keimanan Nabi Yahya membuat iblis tertarik untuk menggodanya. Pada masa sebelum Nabi Yahya, iblis selalu menggoda para nabi. Namun, di antara para nabi yang telah ditemui iblis, hanya Nabi Yahya yang paling nyaman ketika diajak berbicara. Pertemuan Nabi Yahya dan iblis bermula dengan kedatangan iblis pada Nabi Yahya. Mengetahui bahwa yang datang adalah iblis, Nabi Yahya lantas melontarkan permintaan. "Wahai Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu. Aku berharap kamu tidak menolak permintaanku," pinta Nabi Yahya. "Baiklah, aku bersedia mengabulkan permintaan itu untukmu wahai Nabiullah," kata iblis. Nabi Yahya kemudian menyampaikan permintaannya. "Aku ingin kau tampakkan bentuk dan rupa aslimu kemudian, perlihatkan bentuk perangkap yang kau gunakan untuk mencelakakan manusia." Mendengar permintaan itu, iblis menjawab, "Pintamu adalah sesuatu hal yang berat. Engkau membuatku berada dalam kesulitan, namun aku tidak bisa menolak permintaanmu." Iblis lantas memberikan syarat agar tidak ada orang lain yang bersama Nabi Yahya ketika iblis memenuhi permintaannya. Keesokan harinya, pada waktu yang telah disepakati, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri tepat di hadapan Nabi Yahya dengan bentuk aslinya. Lalu, iblis berubah bentuk menjadi hewan yang buruk dan menakutkan. Fisiknya seperti babi, dengan wajah menyerupai kera, dan bermata panjang seperti mulutnya. Memiliki jari 6 di tangannya, dengan hidung seperti belalai yang menghadap ke atas. Baju yang dipakai tampak berkerut dan robek, di atasnya ada berhala orang Majusi, beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya, lalu di sekitar bajunya ada jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam. Tangannya memegang lonceng besar, di atas kepalanya terdapat telur yang di tengah-tengahnya ada besi panjang. Nabi Yahya kemudian berkata, "Abu Murrah, jelaskan kepada tentang benda yang ada di atas bajumu tersebut." Iblis menjawab, "Benda ini menyerupai milik orang Majusi, akulah yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut." Selanjutnya, Nabi Yahya kembali bertanya, "Jelaskan kepadaku maksud cangkir kecil yang bergantung dan diikat pinggangmu." Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, itu adalah alat perangkapku. Di dalamnya terdapat berbagai syahwat, itu aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin terutama wanita. Apabila dia tetap taat kepada Allah dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman yang memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan syahwat ini padanya. Sebagian alat yang ada di tubuhku ini aku gunakan untuk memastikan orang mukmin memperdaya dalam perangkapku, walaupun dia termasuk manusia yang paling suci." Lalu, Nabi Yahya bertanya lagi, "Apa lonceng yang ada di tanganmu tersebut?" Iblis menjawab, "Ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dan membawa salah satu alat musik tersebut, lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali itu terjadi, aku segera memainkan lonceng ini, hingga suaranya bercampur dengan suara musik, mereka lantas bertambah senang dan bertambah semangat untuk bermusik." "Lalu, telur yang ada di kepalamu untuk apa?" tanya Nabi Yahya. Iblis menjawab, "Engkau harus menjaga diri dari godaanku seperti halnya di kepalaku yang menjaga telur ini dari bencana." "Bencana apa?" tanya Nabi Yahya. "Laknat dan kutukan," jawab iblis. Nabi Yahya kembali bertanya, "Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Besi panjang alat yang aku pakai untuk membolak-balikkan hati orang soleh." Nabi Yahya kemudian menutupnya dengan pernyataan, "Mengapa bentukmu begitu buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini karena nenek moyang engkau, Nabi Adam. Awalnya, aku termasuk golongan malaikat yang mulia. Aku tak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Tuhan, dan tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Allah murka kepadaku dan melaknatku, merubahku dari bentuk malaikat menjadi bentuk setan. Padahal, sebelumnya tak ada malaikat yang rupanya lebih bagus dariku.
Aku pun menjadi buruk serta menakutkan seperti apa yang engkau lihat sekarang. Nabi Yahya melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Tidak pernah, demi Tuhan semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia, hanya engkau satu-satunya yang aku muliakan. Jawab iblis. Nabi Yahya pun terdiam, beliau semakin yakin akan kebesaran Allah. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apapun itu akan menjadi mungkin jika Allah menginginkannya. Melalui kisah tersebut, semoga kita dapat mengambil pembelajaran berharga, sehingga kita semakin sadar bahwa Allah merupakan Zat yang Maha Besar. Semua yang ada di dunia berjalan atas kehendak-Nya. Itulah sedikit kisah tentang pertemuan Nabi Yahya dengan iblis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari godaan iblis, serta selalu dibimbing ke jalan yang benar. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.